Halo Sobat Jurnalis TV, penertiban juru parkir liar kini memasuki fase baru seiring diberlakukannya KAHP Nasional tahun 2026. Praktik parkir ilegal tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran ringan. Dalam aturan terbaru, juru parkir liar dapat dikenai pidana penjara hingga 9 tahun apabila terbukti melakukan pemaksaan atau ancaman dalam menarik uang parkir. Kebijakan ini hadir di tengah keresahan masyarakat terhadap maraknya pungutan parkir tidak resmi di berbagai ruang publik. Langkah tegas ini diharapkan mampu menciptakan ketertiban sekaligus memberikan efek jera. Namun, tidak semua praktik parkir liar mengandung unsur pemaksaan, sehingga penegakan hukum perlu dilakukan secara cermat. Lalu, bagaimana tanggapan mereka terkait kebijakan terbaru ini? Mari kita simak apa kata mereka terkait kebijakan terbaru ini. Untuk kebijakan tentang parkir liar, berdasarkan yang sudah kalian jelaskan kepada saya ya, saya pribadi merasa sangat setuju sekali dengan adanya kebijakan tersebut karena otomatis dengan adanya kebijakan itu masyarakat jadi tidak terganggu dengan adanya aktivitas parkir liar dari oknum-oknum yang mengambil keuntungan gitu. Jadi kalau ditanya setuju atau tidak, saya sangat setuju. Tentunya saya sangat setuju dengan kebijakan ini karena banyak juru parkir liar di luar sana yang memaksa dalam meminta uang parkir. Dan semoga dengan adanya ini akan ada hal yang lebih baik lagi. Ya menurut saya sih ada undang-undangnya gitu, jangan sembarangan aja. Kesian kehidupan rumah tangga beliau, orang yang parkir ini, karena menghidupi keluarganya. Iya, kalau efek jera mungkin menurut saya cukup efektif kalau misalkan penegakan hukumnya itu benar-benar ditegakkan dan ada kepastian dari pihak pemerintah terhadap kebijakan ini tentunya. Jadi bukan hanya sebatas macan kertas saja, hanya ada kebijakan tetapi tidak direalisasikan. Nah, kalau memang betul direalisasikan, ini pasti akan efektif dan memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadi contoh supaya tidak ada oknum-oknum lain yang meniru aksi tersebut gitu. Menurut saya efektif ya. Karena siapa sih yang mau ya tinggal lama-lama di penjara, apalagi sampai 9 tahun. Ya menurut saya ya sesuai dengan undang-undang aja yang berlaku di Indonesia. Ya kalau seumpama ada undang-undang tentang perparkiran, silakan dijalankan. Kalau enggak jangan. Kasihan keluarga dia. Untuk apa mencari makan, kehidupan anak bini. Nah, gitu. Kalau dari situ berarti kita evaluasi dari pemerintah sendiri ya. Dengan adanya oknum ini berarti mungkin lapangan pekerjaannya yang kurang banyak sehingga oknum ini memilih ya mau gimana lagi gitu. Saya tidak bisa bekerja di tempat lain, saya akhirnya melakukan pekerjaan ini. Kadang ada juga yang seperti itu gitu. Jadi menurut saya alangkah lebih baiknya disurvei terlebih dahulu latar belakang kenapa oknum itu melakukan parkir liar tersebut. Bisa jadi karena memang susah mencari pekerjaan sehingga terpaksa melakukan hal itu. Otomatis PR pemerintah di sini harus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan untuk oknum-oknum ini supaya tidak melakukan hal tersebut gitu. Itu aja sih dari saya. Tentunya jika ada undang-undang baru mengenai ini, penghapusan juru parkir liar ini tentunya harus dibarengi dengan solusi berupa lapangan pekerjaan baru, supaya dari pekerjaan juru parkir ini bisa beralih ke pekerjaan-pekerjaan lain tentunya. Menurut saya sih ya jangan terlalu tegas dah, biasa-biasa aja. Kita memberi solusi yang terbaik ya. Gimana caranya untuk menghidupi keluarga beliau untuk mencari nafkah ya.
Selanjutnya ya biasa-biasa aja, jangan terlalu kasar lah. Biasa aja kita mengimbau pada juru parkir yang liar supaya lebih aman lagi ketidakpatan di mana oleh Pemda tersebut. Ya tentunya harus ada pengawasan dari pihak yang terkait gitu. Kalau misalkan tidak ada pengawasan, ya sama saja bohong kan aturannya. Jadi menurut saya kebijakannya ada, pengawasannya juga ada, insya Allah akan berjalan efektif dan tidak akan ada lagi oknum-oknum parkir yang memalak bahasanya dari masyarakat itu. Tentunya dimulai dari sosialisasi dulu supaya juru-juru parkir liar itu tahu dan aware dengan berita yang beredar ini. Kemudian dari situ agar tidak terjadi cekcok juga antara juru parkir dengan aparat hukum atau masyarakat sekitar. Karena ada dasar ini. Menurut saya ya disesuaikan aja undang-undang dari Pemda, gimana baiknya, solusi bagaimana, ya selanjutnya bagaimana oleh Pemda. Jangan terlalu tergesa-gesa, jangan terbohong. Berikan solusi yang terbaik oleh Pemda supaya dimasukkan nih juru parkir liar ini kemana, ke tempat yang lebih arah lagi, ya lebih baik lagi, ya diarahkan aja. Jangan tindak tegas, jangan, kesian untuk keluarganya, anak bininya, untuk mencari nafkah lahir dan batin. Kesibukannya menata motor, lalu kalau yang diperingatin kadang-kadang dia lupa kunci stangnya dikunci, jadi agak rumit untuk menatanya. Ya dikasih contohnya satu motor parkir, selebihnya pada ngikut. Ya kalau memang terkadang ada yang lupa langsung kunci stang itu, jadi saya agak sulit untuk merapikannya. Ya jangan dikunci stang sih kalau saya peringatin. Seandainya kalau kena dikunci stang itu agak rumit saya merapikan motor-motornya. Pada akhirnya, mahasiswa dan masyarakat menilai positif aturan tersebut karena dinilai dapat memberikan efek jera, asalkan penegakannya dilakukan secara jelas. Kebijakan ini membutuhkan dukungan berupa solusi alternatif seperti penyediaan lapangan pekerjaan untuk juru parkir. Namun, di sisi lain juru parkir masih membutuhkan pekerjaan tersebut dengan berbagai tantangan yang ada. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram dan TikTok @jurnalis_tv. Saya Mutiara Azara pamit dan kita bertemu di reportase selanjutnya. Sampai jumpa.